Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallim. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat syukur yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang ajarannya merangkul bukan memukul, meredam bukan mendendam, mengajak bukan menginjak, mendidik bukan menghardik, dan memahami bukan menghakimi melalui ad-dinul Islam. Hadirin rahimakumullah. Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai harga. Hal ini karena pemuda memiliki fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah glowing mengkilat. Walaupun ada banyak jerawat, AIDS tapi tidak gawat, karena masih ada obat di toko-toko terdekat. Betul? Namun di era modernisasi dan globalisasi ini, pemuda mulai terlena dan tergerus oleh berubahnya zaman. Sikap peduli kian hari mulai lari dari hati nurani. Sikap solidaritas dan sosialis pun kian menipis, terkikis oleh budaya kapitalis. Kira-kira apa yang terjadi dengan pemuda kita para hadirin? Ya, karena tidak sedikit dari kaum pemudanya mulai malas belajar, karena hari-harinya diisi dengan internetan ngawur, hidupnya tidak teratur, kalau sekolah sambil tidur, tamat sekolah terus menganggur. Kalau makan maunya lauk daging semur, rambutnya tidak pernah dicukur, bercita-cita jadi gubernur. Betul, kerjanya cuma mendengkur di atas kasur. Akhirnya bagaimana hadirin? Bukannya jadi gubernur, tapi malah jadi penganggur yang hidupnya hancur tersungkur dari dunia hingga di alam kubur. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah. Pemuda adalah calon-calon pemimpin bangsa, syubbanul yam rijalul ghad. Mari persiapkan diri dengan cara mencari ilmu untuk tak kenal lelah, serta selalu menjaga akhlakul karimah dan senantiasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Fokus penafsiran ayat di atas adalah bahwa Allah akan mengangkat serta meninggikan derajat orang yang beriman dan juga berilmu dengan beberapa derajat.
Imam Al-Qurtubi memberikan penafsiran bahwa yang pertama, bagi orang berilmu akan diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala ketika di akhirat dan kemuliaan ketika di dunia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman daripada orang yang tidak beriman. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Simpulan secara umum pada ayat di atas adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang yang pertama karena keimanannya dan yang kedua karena ilmunya. Dengan ilmu kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, dan dengan iman yang kita miliki maka kita akan takut berbuat salah, takut berbuat dosa, dan takut berbuat maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, ingat, kita dianugerahi fisik yang sempurna, kecerdasan yang luar biasa, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk memanfaatkan masa muda untuk belajar, berprestasi, dan juga berkarya mengukir dunia. Karena bangsa Indonesia tidak butuh pemuda yang sok pintar tapi otaknya keblinger, tetapi Indonesia butuh pemuda yang berkarakter mulia, faham akidah agama, dan tidak putus asa. Hadirin yang berbahagia, sekian yang bisa saya sampaikan. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih teman sebatas pertemuan. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.